Halo, perkenalkan nama saya Octavian Chandra Murtikusuma dengan NIM 1951140662 dari Prodi Teknik Elektro 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Pelanggaran HAM di Indonesia. HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. HAM terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi contohnya yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Kemudian terdapat hak asasi politik. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Kemudian terdapat hak asasi umum. Sebagai contoh, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian terdapat hak asasi sosial budaya. Sebagai contoh yang pertama, hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan. Kemudian hak mendapatkan pengajaran, dan yang terakhir hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. HAM yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di negara Indonesia kita tercinta ini telah ditetapkan peraturan-peraturan yang mengandung unsur HAM guna melindungi seluruh rakyat Indonesia dari segala bentuk kekerasan atau ketidakadilan. HAM di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun berbagai sumber mengatakan bahwa penegakan HAM di Indonesia belum mengalami kemajuan. Di Indonesia sering terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Bekerjanya hukum di Indonesia saat ini menggambarkan bahwa implementasi konsep negara hukum hanya sebatas formalitas belaka, di mana pada satu sisi muncul berbagai kecenderungan perilaku anggota masyarakat yang sering menyimpang dari berbagai aturan yang dihasilkan oleh negara. Meningkatnya kriminalitas, kejahatan-kejahatan lebih terorganisir, serta penjarahan terhadap etnis dan suku tertentu. Berikut contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, dan menurut saya merupakan pelanggaran HAM yang berat dan sangat kontroversial. Kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat. Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam keras dugaan praktik perbudakan yang terjadi di rumah Bupati Langkat nonaktif. Terbit rencana perangin-angin. Kontras menduga kejadian ini tidak hanya melibatkan Bupati Langkat, tetapi menurutnya ada juga pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Kontras menilai tindakan mengurung manusia dalam kerangkeng itu mencederai norma konstitusi, bahkan juga melanggar nilai konvensi menentang penyiksaan. Kontras meminta agar kasus itu diusut tuntas. Dia mengatakan gagalnya penanganan kasus ini akan membuat anggapan kalau pelindungan HAM masih lemah. Gagalnya pembongkaran praktik perbudakan tersebut juga membuktikan lemahnya perlindungan negara terhadap hak asasi para pekerja di Kabupaten Langkat. Negara telah mengabaikan hak asasi warga Kabupaten Langkat untuk mendapatkan pekerjaan layak. Tutur Kontras. Kontras menyebut para korban kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin mengalami trauma bertemu dengan sosok tinggi besar atau aparat negara. Para korban yang berjumlah 4 orang kini masih berada di rumah aman dan menjalani terapi pemulihan psikologi. Dalam kasus kerangkeng manusia ini, Polda Sumatera Utara telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diantara lain berinisial SP, HS, IS, TS, RG, JS, HG, dan DP atau Dewa Perangin-Angin yang merupakan putra kandung terbit rencana perangin-angin. Namun meski sudah berstatus tersangka, polisi tidak menahan mereka semua. Gina menduga penyebab ke-8 tersangka tidak ditahan karena adanya kekuatan politik yang menghalangi penegakan hukum. Gina di sini merupakan kuasa hukum korban kerangkeng. Selanjutnya, menurut saya,
Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat karena terjadi tindakan pengerangkengan terhadap manusia tanpa berlandaskan hukum serta izin dari pihak aparatur negara serta tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, menurut saya parameter keputusan pengadilan juga dapat diukur dengan uang atau kekuatan politik. Nah, kekuatan politik di sini juga dapat menghalangi dalam proses penegakan hukum. Sekian penjelasan saya mengenai HAM di Indonesia. Terima kasih.